Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menandai suatu era baru kemunduran praktek demokrasi di negeri ini. Sistem demokrasi semakin berantakan dan isu revolusi mental di awal Joko Widodo memimpin negeri ini mengusung narasi revolusi mental. Narasi itu sepertinya hanya sekedar pepesan kosong yang tidak terimplementasikan dengan baik, bahkan negeri ini semakin terjebak ke dalam moncong oligarki dan negeri ini sudah menjadi pasar bagi praktek kleptokrasi. Satu praktek yang menandai negeri ini sungguhnya menjadi arena perampokan ekonomi, pembajakan politik bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kuasa modal, sehingga negeri ini menjadi negeri kleptokrasi atau negeri lahan surut bagi para perampok, bagi para maling untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi, mengakumulasi sumber daya politik untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, kepentingan elit-elit politik dan ekonomi. Bertemunya kepentingan ekonomi dan politik semakin menguatkan argumen bahwa negeri ini sudah terperangkap dalam moncong oligarki dan kleptokrasi. Bahkan bisa kita gunakan satu teori yang menjelaskan bahwa negeri ini sudah menjadi predator state, pemangsa kepada bangsanya sendiri. Nah saudara, realitas itu telah menandai kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Joko Widodo, khususnya di hujung perjalanan kekuasaan Joko Widodo semakin memberikan konfirmasi kepada bangsa ini bahwa Joko Widodo semakin menguatkan oligarki, kekuasaan, bisnis dan ekonomi, dan ketakutan kehilangan kendali kuasa kalau sudah tidak menjadi presiden. Oleh karena itu, politik cawe-cawe yang selalu dimainkan, selalu digelorakan melalui lembaga-lembaga kekuasaan, melalui sumber daya ekonomi, power resource, terutama mengeksploitasi bantuan sosial atau BLT, dan secara tidak langsung BLT itu telah menghinakan rakyat Indonesia karena rakyat menjadi mentality pengemis, sehingga rakyat malas bekerja, hanya sekedar menantikan uang 300.000, 600.000 per bulan. Inilah mentality yang diciptakan oleh state, oleh penguasa hari ini. Apalagi mendekati kontestasi Pilpres, Joko Widodo menggunakan semua resource yang dia miliki, kebijakan-kebijakan yang memberikan kesan populis itu, misalnya BLT dan bantuan sosial, tetapi bungkus dari kepentingan itu adalah untuk kepentingan elektoral. Dan ini yang masyarakat, rakyat Indonesia harus paham. Ini sebuah satu kerja yang dimainkan oleh Joko Widodo untuk proyek cawe-cawe, dan tentu saja memuluskan kepentingan pasangan 02 untuk memenangkan gelanggang pertarungan Pilpres
jalan Jokowi semakin merusak praktik demokrasi dan telah melanggar konstitusi. Ini yang tidak benar, dan bahkan sejumlah media telah menyoroti seperti majalah New York bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang yang memiliki watak kerakusan yang menandai era baru kebangkitan politik dinasti atau politik famili di ujung kekuasaan Jokowi. Nah, saudara sekalian, bangsa ini semakin terpuruk, semakin berantakan, semakin rusak dalam bangunan sistem demokrasi, dan penguatan sistem demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Revolusi mental yang digelorakan Jokowi itu sekedar pepesan kosong dan omong kosong. Bahkan revolusi mental itu adalah sebuah kamuflase yang dimainkan di awal-awal kepemimpinan Jokowi. Tapi praktiknya sekarang ini justru semakin menguatkan negara ke moncong oligarki, dan negara semakin jauh masuk menjadi sebuah negara kleptokrasi. Artinya lahan subur bagi para perampok koruptor negeri ini, dengan sistem yang ada, dengan regulasi yang ada, dengan penegakan hukum yang semakin tidak jelas. Ini sebuah the danger of demokrasi, bahwa demokrasi di Indonesia ini sedang sakit, sedang merana, perlu diamputasi oleh seorang presiden yang akan datang yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsa ini, mengusung isu perubahan. Terima kasih saudara-saudara yang telah menonton video ini. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.